Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi Abdul Kahar, NPM 170606128 dari kelas 6B Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Lisduyana Kurniati, Magister Pendidikan selaku penguji, kepada Ibu Yesi Budiarti, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing pertama, dan kepada Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing kedua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Tari Dolanan terhadap Kecerdasan Linguistik Siswa kelas 4 SDN 4 Gedong Tataan tahun ajaran 2020-2021. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Jadi sebagai seorang guru pastinya akan merasa senang ketika melihat anak didiknya pandai berbicara dengan baik. Penting sekali bagi seorang pendidik mengajak anaknya berbicara. Pada umumnya, orang memberikan predikat cerdas itu hanya mempunyai intelektual saja, yang dinilai hanya intelektual saja, melainkan sikap afektif dan psikomotoriknya itu tidak dilihat. Cerdas, pintar memang penting apabila ditambah dengan luasnya bersosialisasi dan punya rasa seni. Seni adalah alat terapi atau ungkapan dan komunikasi. Jadi, tujuan saya menggunakan tari dolanan ini adalah apakah dengan tari dolanan dapat memberikan pengaruh terhadap kecerdasan linguistik siswa. Jadi, biasanya tari cenderung hanya menggunakan kinestetik. Jadi, di dalam tari dolanan ini, saya akan membuat tarian tersebut divariasikan dengan memberikan sentuhan dialog. Jadi, tipe dalam tarian ini adalah dramatikal. Jadi, alasan saya mengambil atau meneliti di sekolah tersebut adalah karena pada saat observasi di sekolah tersebut, anak-anak merasa malu atau tidak mau mengungkapkan suatu pendapatnya. Jadi, dan di dalam sekolah tersebut terdapat suatu ekstrakurikuler tari. Dengan itu, saya tertarik dengan meneliti apakah dengan tari tersebut ada kaitannya dengan kecerdasan linguistik siswa. Jadi saya mengambil rumusan masalah tersebut, yaitu bagaimana sih pengaruh tari dolanan terhadap kecerdasan linguistik siswa kelas 4 SDN 4 Gedong Tataan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tari dolanan ada pengaruhnya dengan kecerdasan linguistik siswa. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 adalah tinjauan pustaka. Jadi tari adalah ekspresi perasaan manusia yang diubah dalam bentuk imajinasi. Jadi dibentuknya itu dalam bentuk gerak sebagai ungkapan si pencipta. Itu pengertian dari tari. Sedangkan linguistik merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan bahasa atau induk dari ilmu bahasa. Jadi di sini saya akan terdapat teori, yaitu teori Mulyani tentang fungsi tari. Fungsi tari itu ada 4 yang dapat dikembangkan oleh siswa. Yang pertama adalah perkembangan motorik, perkembangan kognitif, pengembangan emosional, dan perkembangan berbahasa. Jadi, dapat ditarik kesimpulan atau hipotesisnya adalah adanya pengaruh tari dolanan terhadap kecerdasan linguistik siswa kelas 4 SDN 4 Gedong Tataan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi, yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Jadi, pada penelitian kuantitatif ini, saya menggunakan teknik eksperimen. Dan teknik eksperimen dibagi menjadi 4, dan saya menggunakan teknik quasi-eksperimen tipe non-equivalent control group design, yaitu 2 kelompok yang akan diteliti. Yang kedua adalah variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian ini ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu tari dolanan atau yang mempengaruhi, dan variabel terikat yaitu kecerdasan linguistik atau yang memberikan respon atau perlakuan bebas. Yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan siswa kelas 4 SDN 4 Gedong Tataan. Jadi saya menggunakan kelas 4A dan kelas 4B dengan jumlah 43 siswa. Dan sampel yang saya gunakan adalah semua siswa kelas 4. Cara pengambilan sampel saya menggunakan teknik sampling. Jadi saya menggunakan teknik sampling tipe non-probability sampling, yaitu sampling jenuh. Jadi di dalam sampling jenuh itu adalah penentuan sampel berupa anggota populasi itu digunakan semua
digunakan untuk sampel. Jadi yang selanjutnya adalah instrumen dan metode pengumpulan data. Jadi saya menggunakan instrumen yang pertama yaitu observasi dengan indikatornya itu seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Yang selanjutnya saya menggunakan instrumen tes dan instrumen dokumentasi. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data saya menggunakan metode wawancara. Jadi wawancara ini saya berikan kepada guru dan siswa. Yang selanjutnya adalah metode studi dokumentasi, dan yang ketiga adalah tes. Jadi selanjutnya saya menggunakan metode pengolahan data. Jadi dalam metode pengolahan data saya menggunakan uji validitas, uji normalitas, tingkat kesukaran, dan gaya pembeda. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bila itu Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.